Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lembar kerja pola bilangan yang telah kalian kerjakan kemarin di pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga. Oke, ada beberapa soal yang masih sering salah, diantaranya seperti ini. Jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-6 adalah. Baik, sebelum kita menjawabnya, kita akan lebih baik tuliskan terlebih dahulu barisan segitiga Pascal, di mana barisan yang diawali dan diakhiri dengan angka 1. Baik, oke, baris pertama 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Baik, kita tulis sampai sini terlebih dahulu. Karena pertanyaannya baris ke-6, kita hitung. Oke, angka 1 yang paling atas itu merupakan baris pertama. Ya, baris pertama diingat, satu awal baris pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, baris ke-6 berarti yang saya tandain biru ini. Ya, saya tandain biru. Nah, banyak yang menjawab 6, sementara pertanyaannya jumlah nih, yang saya hijaukan itu jumlah. Ya, oke. Kalau jumlah berarti semua bilangannya ditambahkan. Sementara ada sebagian yang menjawab adalah 6. Padahal 6 itu bukan jumlah, tetapi banyaknya bilangan di baris ke-6 adalah 6, itu baru banyaknya. Ya. Sementara jumlahnya, karena pertanyaannya jumlah, semua bilangan-bilangan di baris ke-6 kalian tambahkan. 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Hasilnya 32. Oke, nah ini berarti jumlah bilangannya, bukan banyaknya ya. Jadi yang masih keliru nanti mohon dibenarkan. Oke, ini soal pertama yang salah. Yang kedua, baik, ini ada, oke. Perhatikan pola bilangan berikut, 4, 7, 12, 19. Bentuk umum dari barisan tersebut adalah, oke, pertama, kita harus mencari pola dari bilangan-bilangan ini. Oke. Dari 4 ke 7, kita lihat itu selisihnya adalah 3, 7 ke 12 selisihnya 5, 12 ke 19 selisihnya 7. Bentuk umum itu ingat, rumusnya, rumus akhirnya berapa. Nah, ada yang menjawab bentuk umumnya adalah bilangan dengan ditambahkan bilangan ganjil. Oke, kurang tepat karena dimulainya dari 3, sementara kalau bilangan ganjil kan memuat 1. Nah, lalu bagaimana? Oke, kalian ingat sudah belajar bilangan bertingkat, di mana 3, 5, 7 kan masih berpola nih, belum sama. Oke, jadi kita cari dulu nih selisihnya. Oke, dari 3 ke 5 selisihnya 2, dari 5 ke 7 selisihnya 2. Ketika sudah mendapatkan selisih yang sama, berarti kita sudah berakhir nih. Di tingkat berapa? Di tingkat 2. Ya. Oke. Ketika barisan bertingkat, kalian harus tahu nih, ada yang disebut dengan A yaitu 4, ada yang disebut B 3, yang disebut dengan C itu 2. Jadi, oke. Setelah kalian mempunyai A, B, C, diketahui A, B, C-nya, kalian bisa menuliskan rumus dari bentuk umum UN untuk bilangan bertingkat. Oke, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda ditambah N-2 dikali N-1
dikali C dibagi 2. Oke. Karena kalian tahu tadi ABC-nya, sekarang substitusikan ke dalam rumus bilangan bertingkat ini. Berarti UN sama dengan A-nya diganti oleh 4 ditambah N-1 dikalikan 3 ditambah N-2 dikali N-1 dikali 2 dibagi 2. Oke. Setelah itu kita lihat ini 2 dan 2 saling membagi, sisanya 1, maka bisa kita coret. Selanjutnya tinggal kita hitung 4 ditambah N-1 dikali 3 ditambah N-2 dikali N-1. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk aljabar. 4 ditambah 3N dikurang 3 ditambah, ini kalian aljabar yang biasa kalian gunakan, N kuadrat dikurang 3N ditambah 2. Setelah kalian operasikan satu-satu, distributif. Lalu kita sederhanakan, kita lihat 3N dengan min 3N. Itu saling menghabiskan. Berarti kita punya N kuadrat. Kita lihat, terus 4 dikurangi 3 ditambah 2, berarti ditambah 3, mohon maaf. Terus ini merupakan jawaban akhirnya. Jadi bentuk umumnya adalah N kuadrat ditambah 3. Jadi kalau ditanyain bentuk umum yang terakhir ya. Baik, ini soal yang ketiga nih yang masih sering salah. Gambar di bawah ini merupakan suatu pola yang disusun dari lidi. Jika Pahlavi ingin membuat pola ke-15, maka banyaknya potongan lidi yang dibutuhkan adalah, baik, lihat gambar polanya. Sekarang kita lihat di pola pertama ada 3, di pola kedua butuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Di pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian punya 3, 5, 7. Banyaknya potongan lidi yang dibutuhkan. Kesalahannya kemarin pasti menganggap ini bilangan ganjil, padahal ada 1 yang terlewat. Nah, kalau kalian sudah punya seperti ini, bilangannya 3, 5, 7, ingat ada rumus bilangan UN sama dengan 2N min 1. Ini bilangan ganjil, jadi banyak yang langsung menghitung menggunakan UN 2N min 1 atau rumusnya pola bilangan ganjil. Nah, ini mungkin kekeliruan yang kalian kurang fokus mengerjakannya, jadi kurang teliti ya. Jadi bukan yang itu yang dipakai, tetapi yang kita gunakan baris aritmatika biasa saja, karena 357 ini merupakan barisan di mana selisih antar dua suku yang berdekatannya 2. Nah, setelah itu kita punya A-nya 3, B-nya 2. Untuk mencari UN-nya sama pakai rumus aritmatika, A tambah N-1 kali beda. Pertanyaannya U ke-15, berarti kita tulis U ke-15, A-nya 3 ditambah, terus N-1 dikali beda. U15 sama dengan 3 ditambah 15 kurang 1 dikali 2. Berarti 3 ditambah 14 kali 2, 28. Kalau di total 31. Jadi lidi yang dibutuhkan Pahlavi di pola ke-15 adalah 31. Baik, selanjutnya
Ini nomor yang tadi ketiga. Oke, nomor selanjutnya, gambarlah pola ke-8 dari barisan berikut banyaknya persegi yang terarsir pada pola ke-8. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 buah persegi, kumpulan persegi yang diarsir. Oke, yang pertama ada 3 yang diarsir, yang kedua ada 8 yang diarsir, yang ketiga ada 4 kali 4, 16 dikurangi 1 yang atas, berarti ada 15 yang diarsir. Oke. Berarti dari gambar ini kita punya pola 3, 8, dan 15 hingga seterusnya. Oke, jika kalian diminta untuk menggambar pola ke-8, sekarang kita lihat dulu nih. 3 itu pasti kalian, oke, sekarang terbayang nih, Bu, 3 itu dari mana, 8 itu dari mana, 15. Kalian pasti terbayang bahwa oh, n kuadrat dikurang 1 nih. Karena yang satu kan 2 kali 2 kurang 1, 3 kali 3 kurang 1, 4 kali 4 kurang 1. Ini yang terbayang. Tapi ingat, oke, kita gampang, kayak kita beri nama yang pertama 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita lihat untuk di suku pertama itu perseginya 2 kali 2. Di suku kedua itu perseginya 3 kali 3. Di suku ketiga itu perseginya ada 4 kali 4 persegi. Nah, sehingga ketika kita akan menggambar pola ke-8, berarti perseginya itu bukan 8 ya. Dilihat dari polanya, perseginya yaitu ke 9. Dimana untuk menghitung banyaknya tinggal masukkan 9 kuadrat dikurang 1, berarti 81 dikurang 1 sama dengan 80. Kalau digambar ada 9 ke kiri dan 9 ke kanan. Oke. Kita hitung, sudah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kurang 1. Selanjutnya kita hitung harus ada 9 mendatar dan tegaknya. Lalu kita punya bahwa ada 1 di atas yang tidak diarsir dan sisanya kita arsir. Oke, dengan total persegi yang diarsir ada 80. Ya, itu yang saya bertanda merah berarti tidak diarsir. Baik, oke. Itu ada 9 kotak. Yang bawahnya pun ada 9 kotak. Oke. Selanjutnya, oke, perhatikan barisan berikut 94, 88, 62, 76, dan seterusnya. Suku ke-7 dari barisan di atas adalah, oke, kita punya suatu barisan dengan suku pertamanya 94 dan bedanya kita hitung. Dari 94 ke 88 itu berkurang 6. Dari 88 ke 82 berkurang 6. Begitupun dari 82 ke 76. Berarti kurang 6. Selisih antar dua suku yang berdekatnya min 6. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, baik. Oke, sebagaimana tadi di mana suku pertamanya 94, selisihnya min 6 antara dua suku yang berdekatan atau beda kita sebut. Oke. Baik. Kita punya suku ke-7, berarti kita punya suku ke n dari suatu barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Karena yang akan kita cari U7, berarti kita tinggal memasukkan U7 sama dengan 94 ditambah 7 dikurang 1 dikali bedanya min 6.
Oke. Nah, bedanya min 6 berarti U7 sama 94 tambah 7 min 1, 6 dikali min 6. Berarti 94 ditambah min 36 atau dikurang 36 sama dengan, oke, bisa dihitung 94 dikurangi 36 yaitu 58. Baik, ini merupakan soal barisan aritmetika di mana polanya berkurang. Oke, masih ada soal lagi yang belum bisa. Oke, ini ada soal selanjutnya. Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertama 93, beda min 4. Jika UN 45, maka nilai N adalah, oke, di sini kita punya suku pertamanya 93, A-nya 93, bedanya min 4, berarti B UN-nya 45. Oke. Karena ini aritmatika, berarti kita punya rumus suku ke N sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Kita punya UN-nya 45 yang kita belum tahu ada di suku keberapa. A-nya 93 ditambah N-1 dikali B-nya min 4. Kita hitung 45 sama dengan 93 ditambah N kali min 4 min 4N min 1 kali min 4 ditambah 4. Baik, karena min 4N-nya negatif supaya jadi 0 berarti ditambah 4N, sebelah kiri ditambah 4N sama dengan 93 ditambah 4. Oke. Di sebelah kiri 45 berarti dikurang 45 supaya menjadi 0. Berarti 4N sama dengan 93 tambah 4 itu 97. 97 dikurangi 45 itu 52. Ya. Ini 52 berarti kita punya N sama dengan 52 dibagi 4. 52 dibagi 4 adalah 13. Jadi 45 itu merupakan suku ke 13 ya. Oke, ini soal yang ini. Terus ada soal berikutnya. Ada 12, 5, 18, 21 jumlah. Ingat ada pertanyaannya jumlah 12 suku pertama. Oke, kita belum tahu nih dia barisannya apa. Sekarang kita cek dulu. 12 ke 5 bedanya 3, 15 ke 8 3. Berarti ini merupakan suku barisan aritmatika di mana Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali beda. Baik, dengan A-nya kita punya adalah 12, B-nya kita punya 3. Berarti ketika pertanyaannya 12 suku pertama, berarti S12, N-nya 12 dibagi 2 dikali 2 dikali 12, A-nya 12 ditambah 12 dikurang 1 dikali 3 berarti 6 dikali 24 ditambah 11 kali 3, 6 dikali 24 ditambah 33 berarti 6 dikali 57 hasilnya adalah hasilnya adalah 342 ya. 6 dikali 57 itu hasilnya 6 dikali 57 340, mohon maaf keliru, 342 ya. Jadi hasilnya 345 jumlah 12 suku pertamanya.
Baik, untuk soal selanjutnya, soal yang terakhir yang sering salah. Oke, ada Andra mempunyai kawat dengan panjang tertentu. Kawat tersebut dipotong-potong menjadi 5 bagian. Oke, kita bisa langsung tandain ya. Menjadi 5 bagian berarti N-nya 5. Panjang masing-masing kawat membentuk geometri, rasionya 2, R-nya 2, dan panjang kawat terpendek 10, kita sebut dia sebagai A, suku pertama. Baik, pertanyaannya kawat mula-mula. Panjang kawat mula-mula berarti kan total semuanya ya, jumlahnya, deretnya. Berarti kita punya SN yang ditanyakannya. SN karena dia geometri, A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Sekarang kita lihat A-nya, 10 bilangan paling kecilnya, rasionya 2. Oke, kawatnya dipotong jadi 5, N-nya 5 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Baik, oke, 10, 2 pangkat 5 itu 32 ya, dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1, 1. Oke, kita pindah ke sini. Berarti S5-nya itu adalah 10 dikali 31 dibagi 1, 310. Jadi panjang mula-mulanya adalah 310 cm, lalu dipotong-potong. Baik, jadi sebenarnya kuncinya perbedaan antara deret aritmatika dan deret geometri, lihat saja di perbedaannya. Kalau misalkan barisan itu bedanya memuat selisih, itu berarti aritmatika. Kalau perbedaannya perbandingan, rasionya kali atau bagi, maka dia geometri. Oke, ini sekian penjelasan dari saya. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, boleh menghubungi line saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.